Halo Pedekers. Dari sederet artis tanah air, beberapa di antaranya merupakan mantan anggota TNI. Mereka pernah bertugas dalam misi-misi penting, bahkan ada yang memiliki pangkat Jenderal Bintang 1. Lantas siapa saja anggota TNI yang sukses jadi artis? Mari kita bongkar. Yang pertama ada nama Tessy. Banyak orang mengenal Tessy dari grup lawak legendaris Sri Mulat. Gaya lawakannya menjadi warna tersendiri jika grup yang berasal dari Solo ini tampil di atas panggung. Tetapi tak banyak yang tahu jika dulunya Tessy ini adalah seorang marinir TNI AL. Diketahui yang menjadi seorang tentara jauh sebelum gabung di Sri Mulat. Dalam sebuah kesempatan, Tessy pernah menceritakan masa lalu kehidupannya sebelum masuk ke dunia hiburan. Cerita ini diungkapkan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Sule Production. Pelawak yang mempunyai nama asli Kabul Basuki ini mengaku ingin menjadi tentara karena sang ayah. Ayah Tessy adalah seorang anggota ABRI yang gugur di medan laga. Mungkin panggilan darah kali ya. Panggilan turunan. Turunan saya, bapak saya dulu juga ABRI. Meninggal. Meninggal karena berjuang. Setelah memperjuangkan keinginannya, Tessy diterima menjadi anggota marinir TNI AL pada tahun 1961. Namun tak bertahan lama, ia hanya bertugas selama 2,5 tahun. Setelah itu Tessy berhasil berhenti menjadi tentara dan akhirnya memilih untuk menjalani karir baru sebagai pelawak. Hingga akhirnya ia bergabung di Sri Mulat pada tahun 1979. Masih ingat dengan Randy Medianto? Aktor yang pernah bermain dalam sinetron Ganteng-Ganteng Serigala, aktor yang terkenal dengan nama Randy Namo ini sempat menjadi sorotan lantaran keputusannya untuk meninggalkan dunia hiburan dan memilih bergabung dengan TNI. Yup, jika dulu pintar berakting, Randy Medianto kini gagah berseragam loreng. Pria yang hobi balap motor ini memilih bergabung dalam kesatuan TNI Angkatan Laut. Randy diketahui berdinas di Dinas Penerangan TNI AL. Pangkat terakhir dirinya yang beredar di publik adalah Letnan 1 atau Letu. Dalam Instagram pribadinya, Randy Medianto, ia kerap mengunggah keseharian sebagai seorang tentara. Penampilan Randy dalam berbagai seragam kebesaran TNI sering mendapat pujian. Bahkan, banyak yang menilai Randy lebih cocok menjadi tentara daripada seorang artis. Tapi kalau menurut aku sih, Randy cocoknya jadi tulang punggung aku aja. Dan selanjutnya adalah Amoroso Katamsi, yang merupakan aktor legendaris Indonesia. Amoroso Katamsi merambah ke dunia hiburan tanah air lewat film berjudul Penumpasan Pengkhianatan G30 SPKI, yang dibuat pada tahun 1982 dan disutradarai oleh Arifin C. Noor. Selain film, dia juga pernah mengambil peran dalam beberapa judul sinetron. Misalnya, Sidul Anak Sekolahan dan Tukang Bubur Naik Haji. Sebelumnya, pria kelahiran 21 Oktober 1940 ini aktif berdinas di TNI Angkatan Laut. Bahkan Amoroso Katamsi pensiun dari Angkatan Laut dengan pangkat terakhir Laksamana Pertama atau Jenderal Bintang 1. Sayangnya, Amoroso Katamsi telah menghembuskan nafas terakhirnya pada 17 April 2018 silam. Anggota TNI yang banting setir jadi artis selanjutnya adalah Khairudin Syah. Sama seperti Amoroso Katamsi, dia juga merupakan purnawirawan TNI Angkatan Laut. Sosok yang lahir di tebing tinggi ini kerap muncul di layar kaca pada era 1970 hingga 1980-an. Beberapa film yang pernah dibintanginya adalah Letnan Harahap Janur Kuning, Guruku, Cantik Sekali, Naga Bonar, Catatan Si Boy, dan Dalam Mihrab Cinta. Ia pensiun dari Angkatan Laut sejak tahun 1990 dengan pangkat terakhir Letnan Kolonel. Dan sejak itu pula, ia jarang lagi tampil di layar lebar. Khairudin Syah kemudian tutup usia di Jakarta pada tanggal 12 Maret 2012 saat berumur 69 tahun. Pria kelahiran Magelang 17 Maret 1938 ini
pernah terlibat perang dalam merebut kemerdekaan. Dia masuk jajaran veteran kemerdekaan Republik Indonesia yang terlibat dalam Operasi Trikora. Yup, mungkin banyak orang yang tak mengetahui bahwa pertempuran pejuang Indonesia dalam merebut Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi tak lepas dari peran seorang penyanyi kondang, Kris Biantoro. Lelaki bernama lengkap Kristoporus Subiantoro ini pernah dikirim Irian Barat selama 6 bulan. Setelah Irian Barat yang sekarang bernama Papua kembali ke NKRI, pria yang dianugerahi 2 anak ini diminta menjadi staf Kedutaan Besar Indonesia di Australia pada tahun 1964 sampai 1971. Setelah itu ia kembali ke tanah air dan melanjutkan karir di dunia seni. Alhasil, kepopuleran Kris Biantoro semakin menanjak dan dikenal sebagai pembawa acara, aktor, dan penyanyi era 1970-an. Beralih ke orang selanjutnya, yakni Triman. Personel Srimulat bernama lengkap Iman Sutriman ini dikenal dengan kepiawaiannya menghibur masyarakat. Siapa sangka di balik kekonyolan dan sikap kocaknya, Triman adalah veteran pejuang kemerdekaan sebelum di Srimulat. Triman bertugas di Resimen 1 Brigade 8 Divisi 4 Kodam Diponegoro. Buah dari perjalanan di karir militernya, Triman memperoleh 5 penghargaan, Satya Lencana, dan 2 penghargaan dari Kementerian Pertahanan. Selain Triman, Ratmi B19 juga terkenal dikarenakan ia adalah salah satu pelawak perempuan yang populer pada masanya. Ratmi B19 dengan nama asli Suratmi lahir di Bandung 16 Januari 1932. Merupakan pelawak yang sering muncul dalam sejumlah film komedi pada era 1970-an. Ratmi yang kerap melawak di kalangan keluarga TNI Angkatan Udara Republik Indonesia, pada akhirnya memang lebih dikenal dengan nama panggung Ratmi B29. Bukan tanpa alasan, Suratmi mendapat julukan B29 di belakang namanya. Julukannya diambil dari nama rancangan Boeing, jenis pesawat pengebom kelas berat yang digunakan Amerika Serikat pada masa Perang Dunia II. Di era revolusi, kiprah Ratmi tak bisa dibilang sembarangan. Saat itu, Ratmi ikut berjuang sebagai anggota Barisan Srikandi atau Laskar Wanita Indonesia. Ratmi juga pernah menjadi anggota staf Batalion Brigade DX-16. Bahkan di Banyumas, Ratmi B29 ikut bergerilya sebagai pasukan Srikandi. Di tengah kecamuk peran Ratmi yang memang berdarah humor, beberapa kali harus kabur dari panggung pertunjukan karena ikut memanggul senjata melawan penjajah. Ratmi melepas karir militernya dengan pangkat terakhir Sersan II setelah agresi militer Belanda II tahun 1948. Berkat jasanya, Ratmi B29 dianugerahi bintang gerilya, bintang kemerdekaan 1 dan 2, serta bintang gerakan operasi militer 1 dan 5. Ratmi B29 juga menjadi wanita komedian pertama dalam sejarah perlawakan tanah air yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.